ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahat, bertatap muka dalam hal yaitu ya pengajian di malam ahad ini. Semoga insyaallah dengan silaturahim, dengan bermuajahat, kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipu daya, kehidupan yang penuh dengan tantangan. Maka kehidupan yang sementara ini mari kita gunakan, ya tentunya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Media sosial yang ada di hadapan kita itu ilmu yang banyak sekali media. Cuman media itu adalah media. Belajar atau menuntut ilmu yang paling afdal adalah at-talaqi. At-talaqi itu saling berhadapan dengan guru. Ya, walaupun memang adalah media, ada ilmunya, ya. Paling banter kita jangan lupa dengan para alimul ulama, para kiai, para guru kita, ya tentunya dengan ilmu, dengan talaqi kita berhadapan seperti ini, ya kita bermuajahat berhadapan seperti ini adalah banyak hikmahnya yang kita ambil. Dan tentunya semuanya adalah supaya kita dalam kehidupan yang sementara ini, ya baik itu ibadah kita, ya tentu yang namanya ibadah harus ada ilmunya, ya kayak seperti orang berdagang harus punya ilmunya, punya ilmu otak-atik namanya. Ya, seorang yang menjabat ataupun dalam sebuah pemerintahan tentunya juga semuanya membutuhkan ilmu. Maka sebagai awal hadis yang tadi saya bacakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia harus punya ilmu. Jadi bisnismen atau menjadi orang kaya raya juga harus punya ilmunya, agar dengan ilmu itu bisa disalurkan setelah orang itu mendapat sebuah jabatan, setelah orang itu mendapat sebuah ataupun harta yang banyak. Nah ini fadilah atau manfaatnya ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, kehidupan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka harus mempunyai ilmunya. Ya, seperti kita ibadah, ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, ya kita sholat, kita zakat, kita puasa, semuanya kita membutuhkan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi hidup di dunia dan menuju akhirat adalah tentu dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ada dua, ada ilmu duniawi, ya, ada ilmu ukhrawi, ya. Ilmu dunia ya ilmu teknologi, ya. Ilmu ukhrawi ya ilmu syariat, ya, ilmu syariatnya, supaya kedua-duanya saling berhadapan, ya. Teknologi canggih yang ada di hadapan kita, ya, seperti media sosial itu adalah duniawi, ya. Tapi juga dalam dunia itu ada yang menuju balaghun ilal akhirah, yang sampai kepada akhirat. Ya, dengan media sosial kita mendengar nasihat guru atau mendengar nasihat para ulama, sehingga dengan nasihat itu kita
kita bisa memahami hal yang disampaikannya. Begitu juga ilmu syariat, ya, ilmu tentang apa namanya adinnya, ilmu agama, ya, seperti kita apa namanya membaca Al-Quran, seperti kita ingin mempelajari tentang zakat, ya, dan hal sebagainya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Mari kita tidak melupakan untuk belajar dengan guru, karena keberkahan ilmu insya Allah itu terletak pada talaqi yang saling berhadapan kepada guru kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya membawa kutipan kitab yang namanya Nasoihul Ibad, ya. Nasoihul Ibad ini nasihat untuk para hamba-hamba, ya, para orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, ya, dari para nasihat ulama-ulama yang digarap oleh Syekh Nawawi. Semoga dengan kitab ini ada hikmahnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati akan datang zamanun, suatu masa, suatu zaman, ala ummati, atas umatku, kata Rasul, yafiruna minal ulama, yaitu mereka lari dari ulama. Nah, ini zaman sudah ada di zaman kita, ya. Sudah banyak orang yang jauh dari ulama, udah nggak mau ngaji, maksudnya itu, ya, ya nggak mau ngaji, udah nggak mau, ya talaki sama guru, ya, mainnya media sosial doang modalnya. Mending media sosial yang baik-baik ini kan banyak yang terbaik juga, ya, menggunakannya. Nah, itu tergantung bagaimana orangnya, ya, bagaimana menggunakan media itu, baik atau enggaknya, semuanya adalah masing-masing kita. Jadi yang pertama adalah yafiruna minal ulama, banyak orang yang udah lari sama guru, para kiai, ya, padahal kiai itu nggak ada pemilihan kiai, nggak ada pemilihan ustaz. Tapi kalau di pemerintahan, pemilihan RT, RW, apalagi nanti adalah pilkada serentak, susah kalau milih ulama itu, ya. Dan tentunya dengan ulama itu kan macam-macam, ada tingkatannya, ya. Kalau di kampung kita, ya, para ustaz, ya, baik itu seorang amir itu ulama. Amir itu kan yang memandikan mayat, mengkafani mayat, menguburkan mayat, itu juga perlu ilmu, kan? Sama ulama dia juga. Orang yang khatib Jumat atau imam juga Jumat atau imam juga, mereka adalah ulama. Ataupun yang mimpin tahlil harus tahu, ya kan, urutan-urutannya, ada ilmunya masing-masing. Nah, itulah tentunya di zaman kita yang berbeda datang ini, kita jangan lagi dari ulama, ya, kita jangan, apalagi, ya, kalau bisa nggak usah berkata-kata hal yang enggak, ya, berkata hal yang enggak layak kita ucapkan. Ya, tentunya kalaupun ada ulama yang berbuat hal yang enggak baik, misalkan, ya, kita doakan saja, ya, yang baik-baik. Mungkin dia lagi lupa, ya, ya, namanya manusia tentunya, ya. Jadi yang pertama adalah yafiruna minal ulama, itu zaman kita sudah ada, apalagi nanti, ya. Cuma, ya, dalam sebuah riwayat, kalau masih ada nama Allah disebut ataupun Quran ini masih dibaca, insya Allah zaman ini masih baik, ya, masih panjang. Selama Al-Quran dibaca, selama ulamanya masih banyak, selama kita masih bisa mau belajar dengan ulama, dunia ini masih lama, ya. Belum ada saat-saatnya masa-masa rawan lah, ya. Tapi kan ada tanda-tandanya, ya kan, tanda-tandanya, ya. Orang nggak mau belajar lagi sama Pak Ustadz, sama guru, itu tanda-tanda, ya. Disuruh baca Quran, ya, nggak bisa baca, kemana, begitu, ya.
selama ini. Sedangkan para ustaz masih banyak di hadapan kita. Tu yafirruna minal ulama wal fuqaha, dan juga lari dari orang-orang fikih yang ahli ibadah, ya, supaya dengan mereka itu mari kita berdekatan, ya, saling mencari tabarrukan. Fayyatallahu bi thalathi baliyatin, ya, maka Allah menguji dengan satu ujian. Yang pertama adalah awwaluha yarfa'ullahu barakah min kasbihi. Orang yang lari dari ulama, nggak mau ngaji, nggak mau ngambil pelajaran, dengan ceramah nggak mau, nih, dengan ceramahnya udah nggak mau, gitu ya. Yarfa'ullahu barakah, Allah mengangkat keberkahan, ya, keberkahan itu dihilangkan di hadapan kita. Dengan ulama udah nggak mau ngaji, apalagi yang kasih dari usahanya. Ini kan tuh tanda-tanda orang yang jauh dari ulama, ya, berarti dia diangkat keberkahannya. Alhamdulillah, ya. Maka kita tentunya supaya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu beribadah dan juga mengaji, ya. Ngaji itu macam-macam, ya. Ngaji itu macam-macam. Jadilah orang yang alim, ya. Muta'aliman, atau belajar itu membaca. Qoriban, atau mencari, ya, di media sosial, di Google, di Google kita cari hal-hal yang bermanfaat, sama, ya. Mustami'an, atau jadi orang mendengarkan yang baik, ya. Wadatul khomisan, ya, jangan jadi orang yang terima, belajar gak mau, ngedengerin kiai gak mau, gitu ya, baca buku gak mau, baca Quran gak mau. Orang seperti ini pada belakang, maka dinamakan orang yang hancur, ya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya. Lanjutnya, wa yasallallahu yadruna min ulama wa thaniyatu yusallallahu ta'ala ya sultanan zaliman, ya, yang orang yang lari dari ulama suatu saat akan dipimpin oleh orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim. Nauzubillah, ya. Kalau sekarang belum ada, tapi kan tanda-tanda sudah ada, tanda-tanda pemimpin sombong dan ada, ya, pemimpin sombong merasa dirinya pemimpin, ya, sedangkan rakyatnya dilupakan, ya kan, namanya tanda-tanda, ya, tanda-tanda kezaliman itu sudah pasti ada. Wa thalithatu yakhrujuna minad dunya ila imani, keluar dia dari dunia, ada orang yang gak mau dekat dengan ulama, dia akan keluar dari dunia tanpa iman, ya. Nauzubillah. Jadi itu tanda-tanda, ya, orang-orang yang jauh dari ulama, dari ahli fikih, ya. Yang pertama adalah diangkat keberkahannya, ya. Yang kedua, suatu saat akan dipimpin dengan orang yang zalim, ya. Tapi tentu yang namanya kezaliman pasti ada, ya, dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah keluar dari dunia ini nggak punya iman lagi, ya. Nauzubillah. Nah, itu tanda-tanda. Makanya di dalam hadis ini, ya, kita mencari ataupun mengambil hikmah yang besar. Mari, ya, selagi masih ada hayat di kandung badan, ya, mari kita mengaji, ya. Mengaji itu kan macam-macam, tadi sudah dijelaskan, baik mendengarkan, baik apa namanya, melihat media sosial boleh, yang bagus-bagus dibuka, ya. Jangan sampai hal itu semuanya, media sosial yang ada di hadapan kita gunakan yang tidak pantas atau yang tidak bagus kita gunakannya, kita ambil manfaatnya, ya. Nah, itu makanya dunia ini sudah diliputi dengan hal-hal yang diuji, ujian Allah. Makanya dengan ujian Allah terus, ya, terus ada berganti dalam kehidupan kita, ya. Para hadirin jamaah sholat maghrib sudah
kita baik, semua banyak baiknya, itu kayak masjid seperti ini lah, luas, jadi lapang gitu ya. Tapi kalau orang yang banyak maksiat, kuburan yang luas itu sempit rasanya ya, sempit karena dia diikuti dengan hal-hal yang buruk ketika masa hidupnya. Tapi kalau orang yang banyak amal soleh, itu kuburannya dilapangkan ya. Makanya ketika seseorang mendoakan ya seseorang yang sudah meninggal ya, kita doakan mereka dilapangkan kuburnya ya, diberikan, tentunya diletakkan oleh Allah di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para hadirin, sebagai ya kesimpulan ataupun sebagai bahan pada malam hari ini, dengan pengajian ini adalah sangat penting sekali ya, agar hidup ini semakin berkah ya. Di wilayah yang Purnarubi ini ya, atau di wilayah Masjid Al-Ikhwan ini, kalau nggak ada pengajian ya, nggak ada masjid, nggak ada yang sholat, itu seperti ya kuburan lah, sepi ya, sepi. Makanya banyak sekali manfaatnya dengan pengajian ini ya. Mari supaya kita dengan hal-hal yang baik sebagai amal kita dan amal soleh kita dalam kehidupan yang sangat singkat ini, karena bagaimanapun hidup ini penuh dengan ujian dan rintangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, orang yang meninggal dalam kuburan itu seperti orang yang kelebu. Kelebu itu kan gak bisa berenang ya, gak bisa berenang. Dia pengen apa? Dia harusnya ditolong. Ya kan, kalau kelebu kan kita tolong. Tolongnya itu ya kepada orang yang hidup, ya didoain, minta doa, didoain. Nah itu seperti itu ya. Di dalam kubur dia berenang tapi gak bisa berenang, akhirnya kita tolong. Sebagai bahan untuk menolongnya, kita doakan, terutama ya keluarganya sering ya. Kalau kita ya tahlilan lah ya, tahlilan malam pertama sampai malam ketujuh, kemudian malam tengah bulan 40 hari sampai 100 sampai haul ya. Walaupun memang paling banternya, kalau dalam hadis yang lain, cukup air saja yang dianjurkan, nggak perlu makan besar ya. Cuman kan yang lebih afdolnya, lebih enaknya, lebih suasananya meriah ya, tentu ada makanannya ya. Tapi tidak dianjurkan, yang dianjurkan cuma air ya, di dalam riwayat itu ya. Apabila kalau kita mengadakan tahlil, yang dianjurkan cukup air ya, nggak dianjurkan yang lainnya. Tetapi yang lainnya penting juga ya. Ketika kita makan bala-bala misalkan ya, itu pahalanya luar biasa bagi orang yang meninggal itu, pahala itu subhanallah ya. Apalagi air pun ya seperti ini, satu tegukan saja yang kita minum, pahalanya insya Allah sampai kepada si mayit atau orang yang meninggalkan kita ya. Apalagi makanan berkah itu insya Allah berkah ya, berkah yang kita bawa, yang kita makan, insya Allah dengan berkah itu, karena namanya berkah dan berkah, jadi jangan ragu-ragu ya dengan makanan itu semuanya. Semoga insya Allah semua yang kita laksanakan ya dalam kehidupan ini ada hikmahnya, ada manfaatnya, supaya kita di lingkungan kita terbiasa ya dengan hal-hal yang baik, agar lingkungan kita dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sementara itu ya, nanti ada pertanyaan boleh ya, tentang yang saya sampaikan boleh, yang umum juga boleh ya. Yang jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi, mari kita ambil yang pertama adalah yuk kita dengar sama ulama ya, kita mendengarkan ulama, mendengarkan nasihat ya, minta doanya ya. Salah satunya adalah ya kita sering berziarah
berziarah, ya berziarah kepada ulama ataupun bersilaturahim, itu tanda-tanda kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mungkin ada satu pertanyaan dulu, dipersilakan. Baik, hadirin, demikian tadi materi kita malam ini yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz. Ya, tentunya di awal tadi, agar kita bisa mengisi kehidupan, ya kita harus banyak belajar, ya. Di antaranya, ya kita harus menuntut ilmu tentang ilmu dunia dan juga ilmu untuk akhirat. Ya. Baik, sampai sini barangkali para jemaah ada yang mau bertanya, baik yang dalam materi yang disampaikan atau yang di luar, kami persilakan. Tidak ada? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai orang meninggal itu Pak, Iya. kan minta tolong dia supaya didoakan dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang terakhir Pak. Iya. Sholawat. Kalau itu apa udah cukup gitu. Tidak perlu keluarga yang lagi mendoakan, tidak perlu orang kita alihkan. Iya. Itu Cukup. aja. Iya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya memang yang namanya doa itu kan macam-macam, ya caranya macam-macam. Cuman yang bagi orang yang sudah meninggal, ya kalau hanya sekedar ya boleh saja, itu baik, ya kita banyak sholawat, ya dikhususkan untuk ruh, ya arwah, ya. Cuman kan kalau kita bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng dengan keluarga, dengan apa namanya RT RW, itu semakin fadilahnya silaturahim, ya karena namanya tahlilan berkumpul, ya berkumpul, sehingga dengan berkumpulnya orang banyak yang doain pun banyak, bukan satu mulut doa, bukan mulut kita doa, kan mulut jamaah juga diikuti begitu, ya ya boleh saja berdoa. Cuman ya dengan adanya tahlil tadi, ya ya semoga kita mohon ya apa yang kita doakan sampai, ya ini kan kita ngikutin ulama, ya ngikutin ulama, kabul ataupun tidaknya yang jelas kita sudah ngikutin ulama, kan begitu ya. Jadi kita berselawat untuk para ruh yang sudah meninggal, untuk kita saja itu pasti sampai Pak, pasti. Cuman karena ulama ada semacam ya lebih enaknya sambil bareng-bareng lah begitu ya, dikumpulkan lah ya keluarga, sanak famili, andai taulan, yuk kita baca bareng-bareng, karena dengan baca bareng-bareng semakin banyak sholawat yang dilimpahkan untuk para simai, begitu pasti sampai Pak, ya. Cuma cara, ya Bapak cara sendiri boleh, ya cara dengan tahlil boleh, ya karena tahlil juga kan tadi dijelaskan kita ngasih air saja udah banyak, dan itu pasti pahalanya sampai ya kepada simai. Sama dengan kita lah telepon, WA kan gitu ya. Zaman sekarang kan itu kan hal yang goib, ya kan, itu pasti sampai. Apalagi telepon hal yang goib. Nah itu secara keimanan kita, ya keimanan kita. Bagi mereka yang misalkan ada yang enggak, ya mustahil bisa, ya silahkan, kan masing-masing, ya masing-masing kita mengikuti kebiasaan kita. Yang jelas Allah punya kuasa, punya rencana, ya semoga apa yang kita doakan, ya Bapak bersolawat kepada si mayit, baik itu dengan pribadi sendiri, ya pasti sampai. Tapi yang lebih enaknya ya ulama mengadakan namanya tahlilan pertama, kedua, ketiga, ataupun
semoga dengan itu semua insya Allah pahala semakin berlipat ganda dikirimkan untuk para orang-orang yang telah mendahului kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Cukup kan? Ya, baik. Ada yang lain? Oh ya, Pak Budi, silakan Pak. Baik, Ustaz. Berkenaan Salam, ya. soal tadi kan, bukankah dalam Al-Quran itu Inna Allah malaikatu Nabi, ya kan? Iya. Allah dan malaikat kita bersolat Nabi. Mm-mm. Bukan sholawat itu dan kembalinya kepada kita, Iya. bukan kepada mayat. Karena kalau yang saya dengar disampaikan dalam beberapa istilahnya kita tahlilan, yang diminta adalah doa yang akan menyampaikan. Iya. Kok bisa salawat? Ada nggak dasar hukumnya untuk salawat itu? Iya, baik. Sholawat itu sebagai pembuka doa. Ya, makanya ketika imam berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma ighfir, ya kan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya, lebih afdal. Ini kan kalau misalkan Bapak yang tanya tadi mungkin cuma sholawat doang misalnya enggak apa-apa. Ya, mungkin Bapak doang tadi cuma bisa sholawat. Ya, belum bisa doa pakai bahasa Arab mungkin, ya. Tapi kita yang sudah tahu, ya baca sholawat sambil membaca doa Allahumma ighfir atau khususun ila ruhi bulan bin bulan itu boleh. Ya, sholawat juga sampai yang jelas niat kita, Pak. Ya, insya Allah. Mungkin Bapak tadi yang nanya sholawat doang modalnya nggak apa-apa. Ya, tapi kan ya niat yang di hatinya berkeinginan apa yang saya sholawatkan supaya ya sampai kepada si mayit doanya gitu ya, doanya. Jadi sama aja Pak. Ya, yang lebih afdal dalam sholawat, kemudian Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu yang lebih afdal. Cuman kalau cuman dia bisa sholawat doang ya nggak masalah. Yang penting dia di hatinya ada niat mendoakan gitu ya, mendoakan kepada si mayit. Ya, jadi namanya sholawat sebagai pembuka untuk berdoa, karena afdal sebuah doa dimulai dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Iya, cukup Budi. Ya, demikian penjelasan ya. Baik, ada yang lain? Kami persilakan. Satu lagi barangkali. Tidak ada. Oh, lanjut, Pak Budi, silakan. Boleh. Pada intinya itu tahlil itu tidak ada di hadis atau di Al-Quran misalnya. Ya. Cuma karena kebaikan jadi dijalankan. Benar. Iya. Nggak ada anjuran, nggak ada anjuran. Cuman begini ya, artinya ya, para hadirin, ulama supaya kampung kita hidup lah, misalkan gitu. Mungkin ya ini kan sepengetahuan ataupun penilaian kita, mungkin dengan ulama mengadakan tahlil bagi si orang yang meninggal, jadi ulama ataupun kampung itu jadi hidup, karena dengan tahlil dan dibacain hal-hal yang lain, ya kan, ada surat Yasin, ya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Baqarah, terus ayat kursi, yang jelas hal-hal yang lain lah, ya yang dibacain, bukan hal-hal yang enggak. Kalau di situ tahlil ada dangdutnya tentu bercampur, yang enggak bagus. Tapi ya masa tahlil dicampur dengan begituan tentu enggak bagus. Tapi yang jelas ya itu mah ikhtiar manusia lah, maksudnya ikhtiar manusia supaya dengan adanya tahlil ini orang yang meninggal tadi bisa tentram di dalam kuburannya karena didoakan oleh saudara-saudara yang masih hidup di dunia. Demikian ya, nggak ada anjuran dari baginda Rasul, cuma ulama-ulama kita ya bikin, ya kayak kita mau bikin aturan lah ya, biar kampung kita hidup gitu. Dan kampung kalau nggak ada baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak hidup lah gitu ya, nggak seger lah ya. Mungkin seperti itu, mengadakan tahlilan bagi yang ya berduka, supaya yang berduka tadi keluarga yang ditinggalkan oleh
kegembiraan, iqol surur seperti itu. Ya, bagi yang tidak juga yang jelas baca Fatihah saja sudah cukup, sebenarnya sudah cukup. Ya, Fatihah supaya bulan demi bulan, supaya dalam kuburannya bisa ya langgeng, begitu demikian seperti itu. Ya, cukup ya, Bali. Ya. Baik, mungkin ada waktu kurang lebih 3 menit lagi ya. Barangkali kalau ada pertanyaan kami silakan ya. Kalau enggak ya mungkin proposal silakan melanjutkan dan segera ditutup. Oh ya, Pak Asep, mau tanya silakan Pak Asep. Oh ziarah. Jauhnya semana. Kalau ada yang orang tuanya meninggal di Arab, ya perlu di Arab. Sekarang ongkosnya. Ya, kalau misalnya punya kampung di Sumatera nggak sempat berziarah, ya pakai patokan lah. Ya, misalkan 2 tahun sekali, standarnya setahun sekali, biasanya Idul Fitri lah, ya Lebaran lah begitu, ya, standar-standarnya. Yang penting selama hidup jangan enggak sama sekali berziarah kepada makam orang tua. Itu selama itu aja intinya ya, selama hidupnya. Karena kalau selama hidupnya dia enggak pernah berziarah kepada terutama orang tua kita, ya berarti kita melupakan orang tua kita. Ya kalau bisa ya setahun sekali boleh, atau nggak sempat mungkin pulangnya 2 tahun sekali, ya selama dia punya aturan lah ya. Ya itu kalau ziarah. Untuk yang lebih bagus ya Bapak, ya kalau di riwayat yang lain setiap malam Jumat atau habis Jumat ya kirimkan Fatihah untuk orang tua, atau setiap sholat fardu boleh, lebih bagus. Habis sisa nanti Fatihah, itu setiap habis sholat fardu dikirim Fatihah, pahalanya luar biasa. Ya itu sudah sama dengan kita berziarah dengan orang tua kita dan kerabat kita. Ya, yang lebih afdalnya memang setahun sekali kita ya duduklah di hadapan makam mereka. Ya, kalaupun enggak ya 2 tahun sekali, kalaupun enggak selama hidup kita, ya kita gunakan untuk berziarah, khususnya kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Demikian. Ya, itu konsep. Ya, cuma kadang-kadang ya paling namanya kita ngaku orang tua yang jauh ya mungkin setahun sekali kan disarankan ya. Ya, Pak mau nanya. Oh iya, silakan Pak Eto, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya mungkin kalau ziarah kan satu arah ya. Iya. Tidak ada timbal balik dari yang buat kita melakukannya. Kalau Ustaz dari bidang paling setahun sekali atau itu mungkin kira kita ya. Bagaimana dengan kayak di Mekah itu kan bulan orang kayaknya pada nggak ada. Itu buat ini perbandingan bagaimana di sana, bagaimana dari sini. Yang kedua, ini saya pernah diajak ziarah di daerah Banjarmasin selama gitu. Ternyata yang ziarah ke sana itu dia berniat punya apapun nazar untuk ziarah ke situ, dan dia meminta ke yang makam itu, Ya. gitu Ustaz. Sedangkan saya dari pertama bilang kita kalau ziarah itu ya satu arah aja, tidak berharap dari yang ini itu istilahnya minta haunya gitu. Mereka itu pada bilangnya gitu. Iya. Iya, pertama kalau yang di Mekah tadi ya kalau yang orang tuanya di Mekah ya kan kesanggupan kita. Kalau
punya harta banyak, setiap umroh kita ziarah, ya kayak begitu ya. Kalau nggak ada harta ya itu tadi ya, setiap sholat fardu kita kirim Fatihah itu udah cukup ya. Bagi yang jauh, yang nggak mungkin ya kecuali dengan harta tadi ya, itu kita berziarah ya dengan kita tuh dengan harta tadi ya, dengan naik pesawat gitu. Yang kedua, ziarah ke tempat-tempat yang ya kayak seperti Wali Songo gitu ya sama aja kan. Yang jelas ya kita kan tawasul ya, tawasul itu dengan ziarah ini saya mohon keberkahan itu boleh. Yang penting Allah jangan dilupai, yang penting kan ziarahnya karena Allah kan begitu ya, karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa, dengan karena Allah ya. Saya berziarah ke makam ini ya, semoga dengan ziarah ini saya bisa misalkan mudah-mudahan dimudahkan dalam urusan saya ya. Kemudian ataupun kita mungkin punya rumah baru boleh ya, yang penting cari keberkahannya aja dulu, keberkahannya. Yang penting kan kalau udah bersuara kan usaha, kalau nggak usaha kan nggak bisa. Nggak mungkin kita minta doang ya, tentu dengan usaha demikian ya. Tapi yang penting ziarahnya yang baik-baik saja, mintanya ya seperti bahagia di dunia dan akhirat, keluarga sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan semoga ya bisa menjadi ya orang yang bermanfaat lah di masyarakat seperti itu ya. Ya, cukup baik toh. Ya, baik ya. Mungkin itu materi kita dan juga tanya jawab kita sudah dilaksanakan ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, agar kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang proses itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina amali wa yafiru al-sila. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa yakfi jalalihi wal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.